A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhikna bis solihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, Peki Ramasinta, saya ucapkan selamat malam, ayyuhal muminun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah malam ini kita akan membahas sifat ma'ani yang kedua, yaitu irodah. Ya, sifat irodah. Irodah atau irodat, kita dibacanya biasanya kan, irodat itu secara bahasa dari kata rawada. Rawada itu artinya mencari, menyelidiki, menghendaki, mengingini, memilih, menyengaja, ya, kehendak, kemauan, pilihan, keinginan, gitu ya. Itu termasuk arti dari aroda atau irodah ya, dari kata rawada. Adapun dalil yang dijadikan dasar bahwa Allah punya sifat irodah atau Allah punya kehendak, ya punya kehendak itu di surat 85 ayatnya 16. Nah, sebentar saya share dulu. Delapan lima ayat 16 itu ayatnya berbunyi fa'alun lima yurid. Fa'alun itu maha kuasa berbuat lima atas apa-apa yuridu yang dikehendakinya. Jadi Allah maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Allah berkehendak gitu ya, berbuat sesuatu atau berbuat apapun yang Allah kehendaki. Nah, di dalam Al-Quran itu ada dua kata yang digunakan berkaitan dengan makna kehendak. Kehendak atau menghendaki. Yang pertama menggunakan kata-kata irodat, aroda yuridu, irodah ya. Juga menggunakan kata yasa, sa'a yasa'u. Sa'a juga artinya kehendak. Jadi ada kata sa'a, ada kata aroda atau yuridu. Sama-sama artinya kehendak ya. Misalnya kita lihat di surat 7, surat 11 ayatnya 107. Kholidina fiha madamati samawati wal ardu illa ma sya'a. Sya'a ini artinya kehendak. Illa ma sya'a rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Yurid juga artinya kehendak. Kholidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamati samawati wal ardu, selama ada langit dan bumi. Ilama, kecuali sa'a, menghendaki. Sa'a artinya menghendaki. Robbuka, Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu, inna robbaka, sesungguhnya Tuhanmu, fa'alun, maha pelaksana lima terhadap apa yurid yang dia kehendaki. Nah, kehendak juga ini. Dia kehendaki menggunakan kata yuridu. Sa'a juga artinya Tuhanmu menghendaki.
Jadi ada kehendak menggunakan kata-kata sya'a dan ada kehendak menggunakan kata aroda yuridu. Ya. Apa perbedaannya antara aroda yuridu irodat sama sya'a? Ya, apa bedanya? Secara makna sya'a itu adalah kehendak dengan sebab. Kehendak dengan sebab. Jadi kehendaknya karena ada sebab, ya, karena ada sebab. Misalnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, yang dia kehendaki. Nah, petunjuk hidayah itu adalah kehendak Allah, tetapi kehendak karena sebab. Jadi orang dapat petunjuk karena dikehendaki Allah. Nah, kehendaknya itu menggunakan kata-kata sya'a, ya sya'u. Misalnya di surat 28 ayatnya 56. 2856. Silahkan Pak Gatot ganti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, ini ada kata-kata dikehendakinya. Kehendaknya menggunakan yasha'u. Sa'a yasha'u. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi kehendaknya menggunakan kata-kata sa'a yasha'u. Sa'a yasha artinya kehendak. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Nah, kalau sya'a itu kehendak karena sebab. Apa sebab Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk? Di ayat ujungnya ada kalimat Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, mau ini adalah sebab. Ya, kemauan untuk menerima petunjuk adalah menjadi sebab Allah memberi petunjuk. Maka orang yang tidak mau menerima petunjuk, ya tidak akan dikehendaki dapat petunjuk. Ya, jadi kalau ingin dikehendaki Allah dapat petunjuk harus ada mau, ada kemauan. Apa tandanya mau dapat petunjuk? Ya dia belajar petunjuk. Ngaji ya. Nah, apa tadi? Ada kehendak menggunakan kata-kata aroda, yuridu, irodah. Nah, irodah itu kehendak tanpa sebab. Sakarpe Allah. Ya, sakarpe Allah. Tanpa harus adanya sebab. Nah, itu kehendak menggunakan kata-kata aroda. Aroda yuridu irodat ya. Misalnya kita lihat di surat 3682. 3682 Ibu mau baca Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Ya, menghendakinya menggunakan kata-kata aroda. Aroda yuridu irodatan. Irodah ya. Innama amruhu idza aroda. Aroda menghendaki. Nah, kehendak aroda itu tanpa ada sebab. Beda dengan saat tadi ya. Gitu. Nah, iroda itu adalah kehendak Allah. Kehendak tanpa harus adanya sebab. Nah, makanya itu menjadi sifat Allah. Allah punya sifat menghendaki. Nah, kalau kita bicara irodatnya Allah atau kehendaknya Allah dalam menciptakan sesuatu. Ini kan ayat ini berbunyi, sesungguhnya ketetapannya
Jika dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Seperti kehendak Allah dalam menciptakan alam semesta. Nah, Allah menciptakan alam semesta dengan kehendaknya. Nah, kehendak Allah dalam menciptakan alam semesta itu ada 3 macam. Ya, ada tiga macam lah ya. Yang pertama, Allah menciptakan alam semesta itu tidak Tidak sia. sia-sia. Yang kedua, Allah menciptakan alam semesta tidak main-main. Yang ketiga, Allah menciptakan alam semesta itu dengan sebuah kepastian. Yang enggak dengan hukum yang pasti gitu ya. Enggak enggak dikira-kira ya barangkali enggak. Nah, kita lihat ayatnya. Bahwa Allah menciptakan alam semesta itu tidak sia-sia. Kita lihat 38 ayatnya 27. Boleh Pak Toto? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Ya, kami tidak menciptakan langit bumi, alam semesta ini, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Berarti tidak sia-sia, semuanya dengan hikmah. Kemudian bahwa Allah menciptakan alam semesta itu tidak main-main. Ya, kita lihat 21 ayatnya 16. Surat 21 ayat 16. Satu lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ya, jadi Allah menciptakan langit bumi tidak main-main. Berarti ada tujuan. Serius, ya Pak ya. Ya. Tidak main-main. Ya, berarti ada maksudnya, ada benarnya gitu ya. Juga bisa dilihat di 4438. Surah 4438. Ini sama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ya, sama ya tadi ya. Ya, sama. Bahwa Allah menciptakan langit bumi tidak sia-sia. Allah menciptakan alam semesta langit bumi tidak main-main. Dan Allah menciptakan langit bumi alam semesta itu dengan kebenaran, dengan sebuah kepastian. Ya, dengan benar. Itu ada 11 ayatnya. Kita lihat salah satunya surat 6:37. 6 ayat mana? Halo. Surat 6:37. Boleh Mas Udin? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-An'am ayat 37. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya sesuatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Oke, 6:37. Sekarang 6:73. 6:73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-An'am ayat 73. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan dia yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, ini ayat yang serupa, ini ada 11 ayat.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dengan hak, dengan pasti. Ya, wa yauma yaqulu kun fayakun. Dan benarlah perkataannya di waktu dia berkata kun fayakun. Jadilah Fayakun. maka jadilah. Qauluhul haq. Qauluhul haq. Perkataannya itu benar. Jadi ini poin yang ketiga, Allah menciptakan langit bumi, alam semesta dengan benar, dengan sebuah kepastian. Jadi semua diciptakan tidak sia-sia, diciptakan tidak main-main dan dengan hak, dengan sebuah kebenaran. Nah, kita sebagai manusia itu tidak bisa melawan kehendak Allah. Dan manusia sebagai makhluknya tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti kehendak Allah. Kalaupun kita memilih, ya memilih apa yang sudah jadi ketetapan Allah. Ya, misalnya kita lihat di surah 2868. 2868. Boleh. Masih. Ganti udah 2. Ada Pak Syawal. Siap, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 Al-Qasas ayat 69. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Ini 68, 69 ini. 68. Oh, kelebih 1, Pak. Kelebihan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Kecuali mengikuti kehendak Allah. Coba lihat kalimatnya ya. Warobuka dan Tuhanmu yakhluku menciptakan ma apa-apa yasha'u yang dia kehendaki. Kehendaknya menggunakan kata sa'a ya. Berarti kehendak karena ada sebab. Wayahtaru dan memilihnya. Apa maksudnya memilihnya di situ? Dan Tuhanmu menggunakan kata rob, robu, Tuhanmu. Rob itu dari kata robaba. Robaba artinya aturan, hukum, sebab, akibat. Tuhanmu yahluku menciptakan. Yahluku dari kata kholako. Kholako sama dengan akhlak ya Pak ya. Kholako yahluku makhluk akhlak itu satu akar kata. Maknanya bahwa setiap makhluk diciptakan dengan karakternya masing-masing. Jadi yahluku itu menciptakan dengan karakternya masing-masing. Dan dalam setiap ciptaan Allah itu masing-masing punya karakter. Misalnya apa ya? Air. Air itu mengalir lembut ya karakternya. Api panas membakar misalnya. Batu itu keras. Contoh ya, angin berhembus misalnya. Itu kan karakternya kan? Dan Tuhanmu menciptakan apa-apa yasha'u yang dia kehendaki. Nah, setiap makhluk tadi diciptakan dengan karakternya sendiri-sendiri. Wayahtaru dan memilihnya. Dari kata khiyar, dari kata ikhtaro yahtaru. Artinya pilihan. Nah, kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti apa yang telah dikehendaki Allah tadi, yang sudah ditetapkan karakternya masing-masing. Misalnya Allah menciptakan baik, buruk. Ada pilihan lain nggak? Ya, kita tinggal pilih aja lah salah satu. Ya kan gitu. Benar, salah. Ada pilihan lain nggak Pak? Tidak. Ya,
Ya kalau nggak benar ya salah. Kalau ya salah ya benar. Kita mau benar mau salah gitu aja. Kita tidak punya pilihan yang lain kecuali itu pilihannya. Siang, malam. Ya kalau nggak siang, malam. Kalau malam, ya siang gitu. Itu maksudnya wayah taruh pilihan tuh gitu maksudnya, Pak. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Mirip begini, misalnya kita masuk ke rumah, kita lapar. Ya, kalau kita lapar nyari bengkel nyari pom bensin, Pak, biasanya. Dari rumah makan, warung. Kalau lapar nyari rumah makan, nyari restoran. Masuk rumah makan, masakan Padang ya, Pak ya. Ya, masuk rumah makan. Judulnya masakan Padang. Pas awal masuk ke rumah makan masakan Padang tadi. Pesen karedok, Pak. Ada nggak kira-kira, Pak? Nggak ada, Kang. Salah masuk. Terus marah-marah pas awal. Ini restoran apa? Katanya rumah makan. Saya pesen karedok kok kagak ada sih, gimana yang bener aja nih. Jangan marah-marah, Pak. Silakan Bapak baca. Ini masakan Padang, Pak. Di Padang nggak ada karedok. Ya. Artinya kalau kita masuk rumah makan masakan Padang, ya berarti tidak punya pilihan lain kecuali menunya masakan Padang. Ya kan kayak gitu contohnya. Nah, kita diciptakan oleh Allah. Diberikan pilihan. Tapi nggak punya pilihan lain kecuali apa yang sudah disediakan oleh Allah. Tadi kalau benar, kalau nggak benar ya salah. Kalau nggak salah ya benar. Kalau nggak ke kanan ya kiri, ya itu aja kan gitu. Baik, buruk, nah kayak gitu. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya, tidak boleh kita menduakan kenyataan. Ya, kenyataannya Bapak masuk rumah makan Padang, jangan minta keredok atau Pak. Apalagi ulu kutek lencak kagak ada ya Pak ya. Kalau ke rumah saya disiapin tuh ulu kutek lencak ya ada. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa melawan kehendak Allah. Nah, kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kehendaknya terserah mau ngapain aja, tapi pilihannya itu ya, nggak ada pilihan di luar itu gitu. Nah, kenapa begitu? Karena segala sesuatu yang terjadi di langit, di bumi, pada dirimu sudah tercatat, sudah ada rumusnya, ya sudah ada rumusnya. Seperti kita pegang kalkulator, Pak, mijit apapun, berapapun, tambah berapapun, hasilnya sudah tersistem gitu, Pak. Jadi apa yang kita lakukan sudah terekam rumusnya gitu, sudah tercatat rumusnya. 2 tambah 2 pasti keluarnya 4 gitu ya, nggak salah. Semuanya sudah tercatat, sistemnya sudah otomatis ya. Misal kita lihat 57 ayatnya 22. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tiada suatu bencana pun. Kenapa bencana terjemahannya? Musibah. Ma'asoba mim musibah. Asoba itu menimpa artinya, Pak. Tiada sesuatu pun yang menimpa. Apapun yang menimpa itu. Tiada sesuatu pun yang menimpa berupa apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi si kalkulator itu sudah tahu, Pak, kalau 2 tambah 2 pasti keluarnya 4. Karena rumusnya sudah dibuat gitu ya, sudah dibuat rumusnya. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Artinya kita tidak punya pilihan lain
kecuali sudah ada ketetapannya, sudah ada tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, tetapi di ayat yang lain Allah memberikan kepada kita kebebasan memilih mau berubah apa tidak, apa begitu aja, Pak. Ya, kalau 2 tambah 2 pasti 4 keluarnya. Saya mau dapat 10, bisa nggak, Pak? Bisa. Jangan 2 tambah 2, 5 tambah 5, atau 5 kali 2, atau 8 tambah 2, atau 20 bagi 2, pasti 10 keluarnya ya. Jadi Allah juga memberi kesempatan kita untuk berubah. 13 ayat 11. Nah, tadi ada Ibu Mariati. Mariati. Halo. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allah merubah keadaan nggak, Bu? Merubah. Tidak. Kalau Allah tidak merubah keadaan. Oh ya. Ya. Sehingga mereka sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Makanya kalau kita mau berubah, kalau Allah mau merubah kita, ya kitanya yang harus berubah. Ya kalau kita tidak merubah, ya gitu aja terus. Ya kalau tidak tahu, ya tidak tahu aja selamanya. Ya kalau kismin, ya kismin selamanya. Kalau tidak mau merubah keadaan. Jadi diri kita yang mesti berubah. Diawali dari merubah mindset kita kan. Pola pikir kita dirubah gitu. Bagaimana cara pandang kita kepada apa yang terjadi juga dirubah gitu. Ingin susah apa ingin bahagia kan? Ya yang dirubah ya mindsetnya dulu kan gitu. Sama. Artinya bahwa manusia masih punya kesempatan merubah. Allah tidak merubah keadaan sehingga manusia itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri gitu ya. Nah, berikutnya apa makna sifat irodat kepada Allah atau makna sifat irodat pada Allah, bahwa Allah itu punya kehendak. Manusia diberi kehendak nggak, Bu? Dikasih kan? Makanya ma'ani itu kan artinya manifestasi. Manifestasi Allah apa yang ada dalam pikiran manusia kan namanya ma'ani. Nah, irodat itu kan termasuk sifat ma'ani, manifestasi. Bahwa di dalam diri manusia itu ada kehendak, ada keinginan. Nah, bedanya keinginan manusia dengan keinginan Allah, kalau keinginan Allah pasti terjadi. Sementara kehendak atau keinginan manusia, ya bisa terjadi, bisa tidak. Jika kehendaknya sesuai dengan keinginan Allah, maka itu sangat besar kemungkinan terjadi. Makanya tadi pilihan manusia hanya mengikuti kehendaknya Allah. Jika kita punya kehendak tidak sesuai dengan kehendaknya Allah, pasti tidak akan terjadi, gitu ya. Nah, bagaimana makna sifat irodat pada Allah? Bahwa Allah wajib mempunyai sifat irodah, artinya berkehendak. Dan sifat berkehendak Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Artinya sifatnya tetap gitu. Nah, keinginan manusia kan beda lagi. Kadang punya keinginan, kadang nggak ada keinginan. Jadi keinginan manusia itu kadang muncul, kadang hilang gitu. Kadang kuat, kadang lemah ya. Ini kadang-kadang gitu. Sama kayak niat belajar, kadang semangat mau belajarnya. Ya kalau lagi loyo gitu kan. Nah, kehendaknya Allah itu tetap tidak berubah. Dan karena sifat irodat Allah itu tetap, berarti adanya kodim. Kodim itu kan terdahulu.
tidak tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Berbeda dengan kehendaknya makhluk. Kehendak makhluk itu ada permulaan dan ada akhirnya. Misalnya gini, dulu nggak punya kehendak, sekarang punya kehendak. Nanti kehendaknya nggak ada lagi. Itu kehendaknya makhluk. Ada awalnya dan ada akhirnya. Maka menjadi batal perkataan orang-orang yang kafir pula sifah. Dulu pernah dijelasin di atas ya. Jadi ada orang-orang yang menolak, menutup diri, orang-orang yang kafir sifatnya pula sifah. Pula sifah itu filosof. Sebagian para ahli ahli filosof ada yang berkata bahwa kehendak Allah itu bukan sifat gitu. Jadi orang-orang kafir pula sifah termasuk juga sebagian orang-orang Mu'tazilah itu berkata bahwa kehendak Allah itu bukan sifat tapi watak. Apa bedanya watak dan sifat ya? Nah, kemudian juga menjadi batal pendapat kaum Nasrani yang mengatakan bahwa yang ada itu bukan zat tetapi sifatnya. Ya, Allah itu kan ada zatnya juga, ada sifatnya juga. Nah, kehendak Allah itu tidak terdorong oleh kejadian atau pekerjaan makhluknya karena irodah berbeda dengan saat tadi ya. Irodah itu kan kehendak tanpa ada sebab. Mau ada kejadian mau enggak, ya kalau Allah berkehendak ya pasti menghendaki, ya pasti terjadi gitu. Misalnya gini. Biasanya gini, Allah menciptakan air susu ibu, ASI ya, ASI. Apakah karena ibu tersebut punya anak, lalu Allah menciptakan ASI, Bu? Ya. Enggak juga. Ada anak maupun enggak ada anak, kalau Allah menghendaki keluar ASI, ya keluar ASI-nya. Atau misalnya, ini. Kalau misalnya Allah menciptakan air susu ibu karena adanya manusia, berarti bukan irodat itu, berarti sa'a itu. Bukan kehendak, irodah gitu. Kenapa? Karena Allah juga kuasa menciptakan manusia dan hidup tanpa air susu. Kuasa gitu. Nah, itu contoh, tapi kan kadang-kadang tipis lah pemahaman, beda-beda gitu, beda-beda. Orang berkeyakinan kalau orang hamil punya bayi pasti keluar air susu ibu. Ada juga ibu yang nggak keluar ASI-nya kan? Berarti Allah menciptakan air susu ibu bukan karena adanya bayi gitu. Ada ataupun tidak, kalau Allah berkehendak mengeluarkan ASI pasti keluar. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Artinya kehendak Allah tidak terdorong karena ada sebab gitu ya. Nah, berikutnya kita bicara ta'aluk. Ta'aluk itu korelasi atau hubungan sifat irodah. Sifat irodat itu punya ta'aluk, punya korelasi, punya hubungan. Seperti halnya sifat ma'ani yang lain, kecuali sifat hayat ya. Apa hubungan, korelasi, atau ta'aluk sifat irodatnya Allah? Nah, kalau kita bicara sifat irodat itu punya 3 korelasi. Punya 3 korelasi. 3 hubungan. Ya. Yang pertama, ta'aluk marotib namanya. Hubungan yang sifatnya tingkatan. Ya. Yang kedua, ta'aluk ifadah. Ta'aluk ifadah artinya hubungan kemanfaatan atau hubungan kegunaan. Ifadah itu faidah itu kegunaannya. Yang ketiga ta'aluk ta'diyah. Ta'diyah itu artinya hubungan sasaran. Jadi ada irodat hubungan irodat dengan tingkatannya, hubungan irodat dengan kegunaannya, dan hubungan irodat dengan sasarannya. 3 ya.
3 ta'aluk sifat irodat. Apa yang pertama tadi, Mas? Ta'aluk marotib atau hubungan tingkatan. Sifat irodat atau ta'aluk marotib yang sifatnya tingkatan tadi itu punya tingkatan hubungan, punya tingkatan gitu. Jadi hubungan apa namanya tadi? Ta'aluk marotib atau hubungan tingkatannya gitu. Nah, kalau kita bicara tingkatan, sifat irodat itu punya 3 tingkatan. Ini poin 1 ya. Jadi sifat irodat punya 3 tingkatan. Irodat tingkatan pertama adalah kemampuan Allah atau kekuasaan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluk. Ya. Jadi Allah atau kekuasaan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluknya. Maksudnya bahwa Allah mampu untuk merencanakan sesuatu, untuk menentukan sesuatu di antara 2 tandingan. Gitu. Di antara 2 tandingan itu apa? Antara ada atau tidak. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau bicaranya ta'aluk tingkatan atau hubungan tingkatan. Nah, tingkatannya ada 3. Yang pertama, kemampuan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluknya. Maksudnya adalah Allah mampu merencanakan sesuatu untuk menentukan sesuatu ada apa tidak gitu. Dalam bahasa Arabnya namanya suluhi qadim. Tingkatan yang kedua adalah prakteknya Allah atau pekerjaannya Allah menentukan sesuatu. Antara 2 tandingan tadi ada apa? Tidak. Itu yang tingkatan kedua. Jadi perbuatan Allah atau prakteknya Allah untuk menentukan sesuatu apakah ada atau tidak. Nah, tingkatan yang ketiga adalah penentuan terakhir. Penentuan terakhir sebelum ditakdirkannya. Itu yang ta'aluk tingkatan pertama ya. Nah, ta'aluk yang kedua, ta'aluk ifadah. Ifadah itu apa tadi? Nah, hubungannya dengan kegunaan. Apa gunanya sifat irodah gitu. Kalau tadi kan tingkatan sifat irodah. Irodah sebelum menciptakan sesuatu, irodah ketika melakukan sesuatu, dan irodah ketika menentukan akhir daripada sesuatu. Ta'aluk kegunaan atau ta'aluk irodah itu apa? Gunanya sifat irodah maksudnya. Sifat irodah atau kegunaan sifat irodah itu adalah untuk menentukan antara 2 tandingan dan tidak ada yang ditakdirkan tanpa diirodatkan. Jadi gini, tidak ada sesuatu yang akan terjadi kecuali itu diirodatkan gitu. Makanya apabila Allah menghendaki sesuatu, dia berkata kun maka jadilah. Jadi sesuatu itu ada karena ada irodatnya Allah. Itu namanya ta'aluk irodah ya. Nah, yang ketiga ta'aluk ta'diyah. Hubungannya dengan sasarannya. Ta'aluk ta'diyah yaitu hubungan berkaitan dengan sasaran adalah bahwa seluruh makhluk yang mungkin ada, seluruh makhluk yang mungkin adanya, sebab yang direncanakan oleh Allah hanya barang yang mungkin adanya. Dan apa namanya tadi ulang ya? Jadi ta'aluk ta'diyah itu kan sasaran ya, sasaran. Adalah seluruh makhluk yang mungkin ada atau mungkin wujud, mungkin wujudnya,
Sebab yang direncanakan oleh Allah hanya barang yang mungkin adanya. Tidak merencanakan yang wajib adanya atau mustahil adanya. Jadi nggak ada istilah Allah wajib menciptakan atau Allah nggak boleh menciptakan. Nggak ada kata-kata itu. Semuanya mungkin ada, mungkin tidak ada gitu. Apa yang ada itu pasti juga berkaitan dengan irodah. Pasti ada hubungannya dengan irodatnya Allah. Ya, kita ngumpul di sini pasti ini juga kehendaknya Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa adanya irodat Allah. Ya, berarti Allah mustahil tidak berkehendak. Karena Allah wajib mempunyai sifat irodat, mustahil Allah tidak punya kehendak. Atau istilahnya terpaksa. Nggak mungkin Allah terpaksa gitu. Gambaran Allah itu terpaksa seperti apa? Misalnya gini. Allah terpaksa menciptakan makhluknya karena ada tekanan pihak lain. Masa Allah tertekan ya gitu? Ya, Allah pasif, tidak mempunyai kehendak sama sekali kecuali ada dorongan, nggak mungkin. Yang ketiga, kehendak Allah bisa terjegal oleh makhluknya juga nggak mungkin. Jadi ada yang tidak mungkin bagi Allah atau mustahil bagi Allah. Mustahil Allah terpaksa menciptakan makhluknya. Mustahil Allah tidak punya kehendak. Mustahil kehendak Allah bisa terjegal oleh makhluknya gitu ya. Misalnya gini, misalnya ini contoh ayatnya ya. Suratnya 5156. 5156. Nah, sekarang yang baca tadi siapa? Oh, Kang Rido tadi yang nongol dulu. Mana Mas Rido? Halo Mas Rido. Mana Kang Rido? Halo? Wah, ngilang itu. Ya, Panegus lah, nggak apa-apa. Oh, ada. Hah? Mikrofonnya, Kang. Halo? Mikrofonnya masih mute. Udah pindah dulu nggak apa-apa. Ada Panegus mana? Siap, Kang Ip, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, pertanyaannya gini, Pak. Pertanyaannya. Apakah karena Allah ingin disembah, terus Allah menciptakan jin dan manusia? Enggak juga. Kalau Allah menciptakan jin dan manusia karena ingin disembah, berarti irodatnya gimana? Itu berarti Allah terpaksa. Tergantung ya. Gitu. Allah terpaksa menciptakan jin dan manusia karena ingin disembah. Enggak. Gitu ya. Allah tidak terpengaruh mau disembah mau enggak ya, kalau mau menciptakan ya menciptakan. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa Allah ingin disembah. Hanya semata-mata kewajiban mereka untuk menyembahnya. Sebab apa? Sebab tanpa ada pengabdian, tanpa ada peribadatan mereka pun tidak akan mengurangi keagungan Allah. Misalnya gini, semua makhluk di langit, di bumi, manusia dan jin, semuanya kafir kepada Allah, Pak. Allah rugi nggak, Pak? Enggak. Enggak juga. Enggak rugi. Apa turun naik pangkatnya? Pangkatnya? Enggak turun. Juga. Semua makhluk taat misalnya, Pak. Semua makhluk menyembah Allah. Apa naik pangkatnya Allah? Enggak juga. Enggak juga. Artinya Allah menciptakan ataupun tidak itu karena irodatnya kan? Bukan karena ada yang lain.
Contoh, nih contoh ayat yang lain gimana nih? 17 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Tahan, Dan tahan. Ya, artinya ketika kita berbuat baik, Pak, yang untung siapa? diri kita juga. Diri kita. Allah diuntungin nggak? Kagak. Kagak lah, apa untungnya kan gitu. Kita jahat, yang rugi Diri kita. kita. Allah dirugikan nggak? Enggak juga. Enggak. Artinya Allah menciptakan kita ataupun tidak, itu kan tidak membuat Allah apa namanya berubah gitu. Kita menyembah ataupun tidak akan merubah Allah. Allah menciptakan makhluknya bukan karena ingin disembah oleh makhluknya. Ya kamu mau ibadah silakan, enggak juga nggak apa-apa. Mau iman silakan, mau kafir Silakan. 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 Allah hanya menyediakan. Allah hanya menyediakan tempat bagi siapa yang berbuat baik. Dan Allah sudah menyediakan tempat bagi siapa yang berbuat jahat. Itu aja pilihannya. Ya berarti ayat yang tadi tidak ayat yang wa ma khalaqtul jinna ya. Jadi ayat yang tadi menunjukkan bahwa perintah itu bukan irodat gitu. Sebab irodat Allah hanya untuk merencanakan yang akan diciptakan. Nah, adapun perintah Allah adalah merupakan jalan untuk makhluk menyembah Dia gitu. Nah, sementara azab atau siksa itu kan hanya sebab akibat aja. Ada hukum sebab akibat bagi orang yang berbuat baik dibalas kebaikan. Ada hukum sebab akibat balasan keburukan bagi orang yang berbuat kejahatan. Itu sistemnya hukumnya begitu aja. 970. Satu lagi, Pak. Ya. Kelihatan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 9 ayat 70. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-sekali menganiaya mereka. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, Allah menganiaya nggak, Pak? Tidak. Tidak, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Perbuatan mereka itulah yang mengakibatkan mereka dimusnahkan. Ya, kenapa dimusnahkan? Karena perbuatannya sendiri gitu. Karena kezolimannya sendiri. Jadi semuanya kembali kepada perilaku masing-masing. Nah, kalau kita pakai logika, pakai akal, bagaimana akal kita bisa menerima bahwa Allah itu punya sifat irodat? Ya, apabila dikira-kira, ini kira-kira logika aja. Jika dikira-kira nih, Allah tidak punya sifat irodah, atau Allah tidak punya kehendak, berarti Allah lemah. Allah tidak berkuasa. Atau Allah terpaksa dikomando oleh makhluk untuk menciptakan makhluk itu sendiri. Sedangkan mustahil Allah itu lemah. Mustahil Allah terpaksa. Maka menjadi tetap wajib bagi Allah punya sifat irodat. Contohnya gini. Misalnya, apakah Allah menjadikan seseorang itu sukses misalnya karena dia berdoa kepada Allah?
Enggak juga dia belajar kan. Nah, itu nanti berkaitan dengan kehendak yang irodah atau kehendak yang yasa. Biasa. Ya, karena ada ayat Allah tidak merubah keadaan. Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sendiri. Nah, itu ada kesan apa? Ada kesan apa? Seakan-akan Allah tergantung kan? Tergantung pada yang Allah tergantung makhluknya. makhluknya. Jadi Allah merubah, kalau makhluknya berubah. Kok Allah tergantung sih? Nah, itu Iya, iya. dalam hal apa itu? Bukan dalam hal kehendak irodat, tetapi dalam hal keadaan. Tadi Pak, misalnya 2 tambah 2 pasti hasilnya berapa? 4. 4. Bisa nggak dirubah hasilnya jadi 8? Bisa. Ya, Ya, caranya gimana? 4 Kita kali yang merubah. 2. Nah, jangan 2 kali 2. 4 kali 2. 4 kali 2. 4 kali 2. Nah, jadi yang apa namanya yang bisa dirubah itu kan jalannya, Pak. Jalan, ya, Jalan. Allah sudah menyiapkan ketetapan, sudah menetapkan sebuah rumusnya. Silakan kamu berubah, silakan. Artinya, tapi Allah menciptakan, Allah membuat rumus, nggak ada yang ngadang maksa gitu. Tapi rumusnya udah begitu gitu. Nah, dan tidak bisa dirubah lagi gitu. Ya. Nah, bagaimana pandangan hukum syariat terhadap sifat irodat Allah? Ini kita bicaranya hukum syariat. Hukum syariat juga mewajibkan kepada kita agar waspada terhadap kudrot dan irodatnya Allah yang dihadapinya agar kita bisa tetap menuju meniti jalan Allah. Apa maknanya, Pak? Bahwa kan gini, ada orang berkata, apapun yang terjadi kepada kita sudah ditetapkan oleh Allah. Ya kalau begitu ngapain berusaha? Nggak begitu jalannya. Allah hanya menyiapkan jalan. Seperti GPS, Pak. GPS itu nggak GPS? Dulu kita pakai GPS ya, sebelum ada Google Map ya. Nah, kemanapun kita jalan, Google Map ngarahin nggak, Pak? Kalau kita ganti jalannya, rekalkulasi rute tetap ngarahin lagi. Kita tidak akan mungkin bebas lepas dari arahan si Google tadi. Google Map tadi atau arahan dari si GPS tadi, Pak. Nah, kita harus waspada dengan kudrot dan irodat Allah agar kita tetap di jalan yang benar gitu. Ketika kita keluar dari jalan yang benar, berarti kita di jalan yang salah gitu. Dan kita juga wajib sadar dalam menghadapi kudrot dan irodatnya Allah yang menimpa diri kita. Kenapa? Supaya kita bersabar. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada diri kita sudah ada ketetapannya. Gitu. Coba lihat ayatnya. Tadi 57 ya. 57 ayatnya 23. Mas Ridho sudah bisa? Nggak bisa nih. Oke, nggak apa-apa. Ada Mbak Aka sudah tidur cucunya, Mbak? Apa nenek Aka? Ada nenek Aka? Apa Assalamualaikum sambil? Pak Kang Iip, Assalamualaikum. Oh, ada Bu Ida, Bu Ida. Ini Bu Ida ya? Bukan? Iya, Oke. betul. Oke, Bu Ida aja ya. Saya boleh baca, Pak? Boleh. Sama Bu Aka enggak di situ? Enggak. Ya? Sama Bu Aka. Oh, Bu Aka juga. Apa Bu Aka Enggak. dulu? Oh, Bu Ida aja dulu. Bu Aka tadi disapa belum nyapa. Oke. Silakan. Surat 57 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, kenapa
kenapa kita jangan berduka cita terhadap apa yang luput? Jangan terlalu gembira dengan apa yang diberikannya, Bu. Kenapa, Bu? Sudah ada ketetapan. Karena semuanya sudah tercatat. Iya. Betul nggak, Bu ya? Iya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, di langit, pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Jadi kalau kita dapat sesuatu, memang sudah tercatat. Jalan kita menuju ke situ. Ketika kita kehilangan sesuatu, itu pun sudah tercatat karena kita melalaikan sesuatu. Itu yaitu hukum sebab akibat. Begitu. Boleh tanya, Kang? Boleh. Monggo. Apa pertanyaannya, Bu? Iya, bagaimana dengan kekuatan doa, Kang? Apakah bisa merubah iradah Allah atau maksud saya jalan yang takdir yang ditentukan Allah bisa berubah dengan kita berdoa gitu. Iya. Apakah benar itu? Saya kasih contoh. Misalnya Ibu tinggal di mana, Bu? Saya di Duren Sawit, Ibu di Jakarta. Di Duren Sawit, mau menuju ke Jogja. Ya, mau menuju ke Jogja. Ya. Ibu punya keinginan pergi ke Jogja, ya, atau sampai di Jogja. Terus Ibu masuk ke kamar, Bu, berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku di Jogja. Sampai pagi doanya, Bu. Nyampe nggak ke Jogja, Bu? Ya, kalau cuma berdoa kita nggak jalan ya nggak nyampe. Nah, jadi doa itu artinya apa, Bu? Usaha juga, tetapi harus ada actionnya jalan ke Jogja. Bener, bener. Nah, gini. Jadi doa itu baru mindset, baru niat, Bu. Baru menetapkan apa? Menetapkan tujuan. Ya Allah, saya mau ke Jogja. Ke Jogjanya mau kemana? Kan harus punya tujuan, kan? Iya. Kalau kita sudah punya tujuan, ikuti jalan ke Jogja. Ada orang yang ujug-ujug berangkat ke Jogja, Bu. Sampai Jogja ngapain, Bu? Nggak jelas. Orang rencananya nggak ada, kan? Iya. Gini, ada orang berdoa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Terus diberi rezeki yang banyak, bingung dia mau ngapain. Karena sebelumnya tidak ada doa. Jadi doa juga berkaitan dengan sebuah rencana. Ya Allah, ya Rob, saya ingin berbuat A, berbuat B, berbuat C. Sebutin dulu itunya, si pointernya, Bu. Saya ingin membantu sesama, saya ingin membantu tetangga, saya ingin mensejahterakan sesama. Maka dari itu berilah kami rezeki yang berkah. Nah, kadang-kadang orang minta sesuatu tapi nggak dijelasin itunya, Bu. Sehingga pemberiannya menjadi sia-sia. Apakah doa merubah kehendak Allah? Kita kan pertanyaannya ya. Iya. Nah, coba Dapat kita atau lihat. tidak? Nah, sekarang kita lihat tentang doa. Surat 2, 186. Monggo, Bu. Dibacakan? Dibacakan dulu ya. Ya, surat 2 ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Gimana? Apabila hambaku bertanya kepadamu. Wa idza sa'alaka. Apabila hambaku bertanya kepadamu, maka jawablah aku dekat. Kalau ada pertanyaan, ada apa, Bu? Ada jawaban. Ada jawaban. Misalnya gini. 1 tambah 1 berapa ya? Jawabannya ada nggak, Bu?
Ada dong. Ada 2. Ya. Terus maksudnya apa? Misalnya kamu bertanya satu tambah satu maksudnya apa? Ya pengen nanya aja. Ya kalau gitu gimana Bu? Ya kan ada pertanyaan, ada jawaban. Cuman tadi masalahnya pertanyaan itu korelasinya dengan kita apa Bu? Betul nggak? Ya. Jadi kalau bertanya sesuatu, salah itu pertanyaan ya. Bertanyalah sesuatu yang memang bisa ada fungsinya buat kita. Sama seperti doa. Permintaan, apa bedanya salah dengan doa? Karena di ujungnya ada kata-kata dakwah. Dakwah itu berdoa atau menyeru nih. Aku mengabulkan dakwah. Aku mengabulkan permohonan. Orang yang berdoa. Orang yang berdoa. Aku mengabulkan permohonan. Mengabulkan permohonan itu kan doa itu menyeru artinya Bu. Misalnya, ibu nyeru nggak Bu? Bu Wida. Ya. Atau kan ibu jawab kan? Ya. Doa itu artinya menyeru. Ketika saya menyeru, ibu jawab nggak? Menyeru tuh maksudnya apa ya? Menyeru, memanggil. Memanggil. Oh. Doa itu memanggil, menyeru. Kayak tadi, saya memanggil ibu, Bu Wida. Iya kan itu. Ya. Nah terus ibu nanya nggak? Ada apa Pak? Kan itu ya. Ya. Nah ketika kita berdoa menyeru Allah, Bu. Allah pasti nanya nggak? Ya. Mau ngapain? Ada apa gitu kan? Berdoa itu apa ya? Orang memaknainya dengan meminta. Meminta. Padahal doa itu bukan minta, tapi menyeru. Menyeru. Doa itu menyeru Allah. Bermohon. Kalau memohon salah, meminta namanya. Kalau salah meminta, Bu. Kalau meminta, resikonya apa? Kalau kita meminta, bakal apa? Diminta. Apabila hambaku bertanya, dijawab. Apabila hambaku meminta, pasti diminta. Saya kasih contoh gini. Misalnya ibu mau bikin KTP, karena baru pindah ya. Ibu mau punya KTP di tempat baru. Nah, mau itu kan keinginan. Iya. Ketika kita punya keinginan mau punya KTP, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya memberi ini ya. Lapor ke RT. Apa ke RT ya? Lapor ke RT, Pak RT, saya pendatang baru. Iya, ada yang bisa saya bantu. Saya ingin dibuatkan KTP. Meminta nggak Ibu? Minta kan? Ya. Minta dibuatin KTP. Langsung dibuatin apa Ibu diminta sesuatu? Diminta data-data dulu. Nah, saya minta data-data Ibu ya. Lah, Pak RT kok pelit amat, cuman mau bikin KTP masih minta data juga. Ibu gimana sih? Kan mau dibuat KTP. Ketika kita minta sesuatu, maka kita akan diminta sebagai syarat dikabulkannya permintaan. Oh Ya. Ya. Nah, ketika kita sudah menyerahkan apa yang diminta, langsung keluar nggak KTP-nya, Bu? Kalau udah ya langsung. Terus ibu semua terpenuhi. Ibu nyari data langsung keluar KTP-nya? Ya, seharusnya sekarang kan udah online, udah cepet. Ada prosesnya nggak, Bu? Ada prosesnya. Tunggu sebentar ya. Jadi ada proses. Baru ada keluar apa yang kita mau. Jadi doa artinya menyeru, memanggil. Nah, kalau memohon, meminta itu salah, Bu. Nah, ketika kita berdoa, isinya menyeru Allah apa meminta kepada Allah, Bu? Menyuruh. Menyeru dulu, baru meminta. Baru minta. Jangan langsung. Jangan langsung minta.
seru dulu Allahnya. Ini ayatnya ya. Coba baca dulu. 17 ayatnya 110. Nah, ayatnya nih. Oh, dengan kata-kata ini ya. Apa Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Nah, katakanlah, serulah Allah. Ini da'a yad'u, doa. Ud'u itu artinya serulah. Serulah Allah. Oke. Ya. Ini jadi doa itu artinya menyeru ya, Bu ya. Doa Ya. artinya menyeru, ya Allah itu menyeru. Atau ya Rahman itu adalah menyeru, ya. Kita boleh menyeru wahai Allah atau wahai ya Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Jadi berdoa artinya menyeru. Menyeru atau memanggil. Apakah ketika kita memanggil Allah merubah kehendak Allah, Bu? Belum. Belum ya, Allah Belum tetap tentu. aja Allah gitu, belum tentu. Ketika diseru, Allah bakal balik nanya, ada apa nak? Kan gitu ya. Ada apa nak? Dia mempunyai nama-nama yang baik. Jadi kita boleh memanggil, menyeru Allah. Atau menyeru yang lain. Seperti Ar-Rahman. Boleh juga kita memanggil dengan nama-nama yang lain. Nah, boleh nggak kita meminta sesuatu kepada Allah? Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh. Ibu mau minta apa kepada Allah? Diampuni dosanya. Nah, ya Allah, ampuni dosa saya. Berarti kan permintaan tuh. Ya. Ya Allahnya itu doa. Ya Allahnya doa. Menyeru kan? Ampunilah dosa-dosaku. Itu apa? Permintaan. Permintaannya. Nah, ketika kita meminta ampunan dari Allah, langsung diampuni, apa Allah ngasih syarat? Kasih syarat. Nah, tahu nggak syaratnya apa supaya diampuni? Itu tadi dia apa namanya? Yang ayat 1 itu. Apa? Mengikuti perintahnya. Ya apa perintahnya kalau ingin diampuni dosa? Menyembahnya, patuh, Nah, takwa. ini saya kasih tahu ya. Ini salah contohnya. 271. Jadi kita harus tahu syarat kalau meminta sesuatu. Harus tahu syaratnya. Kalau nggak tahu syaratnya, berarti kita tidak melakukan syaratnya, ya tidak akan terpenuhi permintaannya. Ini contohnya ya. Coba dibacain yang lain boleh. Ada yang bisa bantu yang lain? Ya. Oke, Pak Gatot bacain. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Misalnya, kita ingin kesalahan kita dihapus. Apa syaratnya? Sedekah. Nah, gitu ya. Ya. Jadi, begini caranya. Ya Allah, ya Rob, saya bernazar, saya berniat sedekah. Karenamu, saya niat bersedekah. Karena engkau. Agar engkau mengampuni atau agar engkau menghapuskan kesalahanku. Boleh nggak, Bu? Boleh. Halo? Boleh. Kenapa? Karena memang ada ayatnya. Sedekah menghapus kesalahan. Jadi ketika kita bersedekah, diniatkan atau dinazarkan. Ya Allah, ya Rob, saya niat bersedekah karenamu. Karena engkau, ya Allah, agar engkau menghapus kesalahanku.
Nah, kira-kira Bu dihapus nggak kesalahannya Bu? Dihapus. Kalau belum sedekah Ya, gimana? iya nggak bisa kalau cuma doa. Belum. Ibu minta dibikinin KTP, tapi datanya nggak diserahkan. Gimana mau dibikin KTP-nya, Bu? Nah, jadi minta apapun harus tahu syaratnya, gitu ya, Bu ya. Ada murid datang ke gurunya, Pak Guru, tolong saya diluluskan. Ya, supaya saya lulus naik kelas. Ujug-ujug apa ada syarat? Syarat. Ada syarat. Ya udah, kamu harus rajin belajar. Ya. Kan gitu ya. Tapi saya nggak mau belajar, nggak mau sekolah, tapi pengen naik kelas lah gimana? Nih contoh satu. Contoh yang kedua ya, contoh kedua. Bisa pakai jalan ini atau pakai jalan yang lain. Ya, dibantu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Ya, diampuni nggak? Diampuni. Ampuni. Ya Allah ya Rob, saya mau bukan mau, ya Allah ya Rob, saya ingin atau saya bernazar mau beramal soleh. Apa amal solehnya? Terserah. Amal solehnya apa? Ada 10 kemarin ya. Nanam pohon, mau gali sumur, mau bikin saluran air, mau bangun fasilitas umum, mau apa terserah amal solehnya. Ya Allah, ya Rob, saya bernazar mau beramal soleh. Karenamu ya Allah, karena engkau ya Allah, supaya engkau memberikan ampunan kepada saya. Besoknya ibu beramal soleh itu. Nah, setelah beramal soleh diampuni nggak, Bu? Diampuni harus. Diampuni karena syaratnya sudah dilakukan. Kalau nggak pakai niatan tadi, tapi karena memang secara naluri memang pengennya begitu, tapi niatannya tadi tidak disebutkan. Ya disebutkan. Oke. Ya, dibaca ayatnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Allah tahu nggak, Pak? Tahu. 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 Kalau kita melakukan perbuatan tadi menyebabkan Allah mengampuni. Diucapkan boleh sebagai niat mindset kita supaya terarah nih. Atau naluri aja lakukan aja perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu pun menghapus dosa. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Allah tahu nggak ketika kita beramal soleh, hati kita mau apa? Pengen apa? Tahu nggak? Tahu. Kalau ingin kepilih jadi kepala daerah, tahu nggak? Tahu. Tumben ini orang baik banget, biasanya enggak. Iya kan besok mau ada pemilihan RT. Tahu nggak Allah? Tahu. Tahu dia berbuat baiknya karena apa kan Allah juga tahu lah. Ya, gitu. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, adabnya serulah dulu kan? Seru dulu Allahnya atau seru Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami. Seru dulu. Ya, aku ingin diampuni. Ampunilah dosa-dosa kami. Karena itu kami mau melakukan ini. Lakukan sebabnya gitu, Pak. Lakukan sebabnya gitu. Ya Allah, ya Rob, berilah kami atau berilah kami kepahaman. Tambahkan kepada kami ilmu. Habis itu ngapain? Diamalkan. Kan menyuruh ya Allah ya Rob kan manggil tuh. Ya Allah ya Rob kan manggil. Berilah kami kepahaman, tambahkan kepadaku ilmu. Habis itu ngapain? Belajar. Belajar lah, bukannya tidur gimana? Sebabnya mesti dijalani. Apa yang ya iya gitu maksudnya, Pak.
Nah, selama ini ada orang menyeru Allah meminta, tapi syaratnya tidak Lakukan. dilakukan. Kok aku udah berdoa dari dulu, gini-gini aja nggak berubah, ya dilakukan nggak sebabnya? Ya Allah beri aku rezeki yang banyak, tapi nggak bekerja, dong gimana tuh? Nggak bisa. Lakukan sebabnya. Kenapa? Karena tadi hidayah berkaitan dengan kehendak karena sebab. Allah memberikan ilmu karena sebab, memberikan rizki karena sebab. Yang kehendak tanpa sebab, Allah menciptakan langit, bumi, dan hukumnya. Hukum sebab akibatnya di situ, Pak. Nah, kita hidup harus melakukan sebab akibatnya dulu gitu. Karena kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti hukum sebab akibatnya. Artinya doa tidak merubah kehendak Allah, Pak. Yang dirubah keadaan kita dari tidak tahu menjadi tahu, gitu. Dari tidak punya menjadi punya, gitu kan. Itu yang dirubahnya, dari susah menjadi bahagia. Ya kita yang harus merubah, gitu. Sistemnya ya seperti itu, tidak merubah kehendak Allahnya, enggak. Tidak merubah sistemnya, gitu. Kita yang merubah, gitu ya, Bu ya. Jadi harus bisa membedakan mana doa, mana permintaan. Sebelum meminta, ada adabnya. Serulah dulu Allah, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya, minta apa? Sebutin. Nah, setelah minta sesuatu, laksanakan hukum sebab akibatnya. Tadi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Oke. Apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosa kita? Kita harus tahu kan listnya apa saja nih. Lakukan itu. Ketika kita lakukan, maka Allah akan mengampuni. Gitu. Ada orang berdoa, ya Allah, aku mohon dimasukkan ke dalam surga, tapi nggak berbuat baik, gimana, Bu? Nggak bisa. Ya nggak bisa, tuh lakukan aja perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik, nggak minta pun dikasih balasannya gitu. Ya, orang pengen diberi gaji, diberi upah, tapi nggak berbuat sesuatu. Bos, mana gaji saya? Gaji apaan? Kan kamu nggak kerja. Oh iya, yang nggak kerja. Bekerjalah. Iya kana budu, iya kana budu, wa iya ka nasta'in. Apa artinya itu? Satu ayat berapa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita kerjaannya minta mulu, tapi berbuatnya enggak. Kepada Engkau kami menyembah, mengabdi, dan kepada Engkau kami meminta. Mengabdi dulu apa meminta dulu? Mengabdi dulu. Ngabdi dulu baru meminta, gitu. Yang tadi ya. Baru dikasih kalau kita sudah mengabdi. Itu. Begitu Ibu Wida, masih ada pertanyaannya? Cukup, Pak. Cukup. Nanti lagi barangkali. Terima kasih ya. Boleh yang lain mau bertanya, monggo. Saya Kang Ip. Bu Ria. Oh ya, silakan. Bu Ria, monggo. Gimana pertanyaannya, Bu? Kang Ip kan kebanyakan dari kita kalau setelah sholat minta tuh. Tapi kan di dalam sholat itu udah ada Rabbil firli warhamni. Itu gimana tuh Kang Ip? Iya, terus habis sholat minta lagi. Oke, perintahnya, Bu, aturannya selesai sholat ngapain? Berdoa. Zikir. Selesai minta lagi. Ya kan kebanyakan gitu. Biasa kan ya zikir atau apa gitu. Nih ayatnya ya, selesai sholat ngapain? Jalan-jalan. Selesai sholat ngapain? Ini ayatnya, Bu. Baca ya? Enggak, dihafalin dulu. Maksudnya saya baca. Lah iya kan Ibu yang nanya, Ibu yang baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 62 ayat 10. Apabila telah ditunaikan salat,
Ngapain? Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini perintahnya gini. Apabila telah selesai ditunaikan sholat, ngapain? Bertebaran. Iya, cepat-cepat bertebaran di muka bumi. Jangan Oh. lama-lama, jangan lama-lama baca doanya, buruan keluar. Bukan Cari kan? minta-minta gitu kan ya. Saya suka ini. Loh kan ini Robil Firly Warhamni itu kan udah minta. Nah, Tapi setelah kan sholat, habis sholat ngapain? biasanya saya zikir. Ya, boleh nggak zikir? Boleh dong. Boleh. Kan Lihat menyapa. urutannya, lihat dulu urutannya. Apabila telah ya, telah ditunaikan sholat. Sholat. Bertebaran di muka bumi. Carilah karunia. Baru di ujungnya apa? Di ujungnya. Baru ingat Allah lagi. Zikir. Jadi Zikir. zikirnya di ujung. Gitu ya. Sholat kan zikir. Habis zikir kok zikir lagi? Ya. Bertebaranlah maksudnya apa sih Kang Iip? Iya, bertebaran di muka bumi. Jangan diem aja, maksudnya gitu. Jangan diem aja. Jalan-jalan. Beraktivitas. Salah. Beraktivitas apa aja. Selesai sholat, ya udah segera beraktivitas apa aja. Lakukan sesuatu. Cari karunia, baru ingat Allah sambil berbuat sesuatu itu gitu. Ya. Simple sebetulnya. Jadi zikirnya tetap, tapi di ujung kan? Iya. Yang penting beraktivitasnya nih. Oh, Bertebaran di muka bumi yang penting nih. Cari karunia Allah. Dan ingatlah Allah, zikir tuh. Baru zikir di ujung. Jadi kebalik-balik selama ini. Nah makanya kebalik-bolak Bu. Orang tuh iya kalau nggak tahu manual book jadi begitu. Dia merasa dirinya sudah benar. Ternyata keliru sama petunjuknya. Akhirnya lama-lama habis di sejadah di masjid di musola salah, nggak salah sih kalau nggak ada kerjaan mah. Tapi kan bisa kita cari kerjaan, lakukan sesuatu. Zikirnya di ujung. Agar kamu beruntung. Ya, jadi yang beruntung yang mana? Gitu. Selesai sholat bertebaran di muka bumi. Cari karunia, fadlilah. Fadli itu artinya kelebihan, Bu. Kalau orang bekerja itu dia lembur, Bu. Ya, lembur. Misalnya gini, dia siang hari kerja 8 jam. Udah pulang, maghrib kan udah pulang ke rumah, Bu. Sampai pagi lagi kan? Habis sholat maghrib, ada nggak yang bisa dikerjain? Banyak. Banyak. Nyari tambahan apa saja, lakukan sesuatu. Mau ngetik, mau bikin gambar, mau buat apa, kayak lakukan sesuatu. Cari karunia, sambil zikir gitu. Ingat Allah gitu. Habis Isya juga ada yang bisa dikerjain gitu. Jadi yang dianjurkan beraktivitasnya, Bu. Oke. Begitu. Makasih Kang Iip. Sama-sama. Yang lain boleh? Saya boleh, Kak. Boleh lah, orang punya rumah. Nggak mau nanya tentang tadi hubungan berkehendak dengan asbabun nuzul itu kan kehendak Allah dalam arti rahmatan lil alamin, tapi bukan karena ada sebab, kan nggak ada hubungannya dengan sya'a tadi. Gimana pertanyaannya? Saya nggak paham. Bahwa yang saya dengarkan bahwa Quran itu turun karena sebab, yaitu asbabun nuzul. Karena rahmat. Ya, nggak, maksudnya yang saya dengar kemarin ini, yang saya agak bingung kemarin ini saya dengar itu kan itu kehendak Allah pada rahmat Allah itu. Yang kedua, saya mau tanya bahwa kehendak yang tadi seperti yang manusia tadi berubah dan lain sebagainya atau mendapatkan karunia, berkah dan lain-lain itu kan hubungannya dengan
apa yang telah dikerjakan yang sebelumnya. Berarti ya kita harus, walaupun kita kehendak kita, maksud saya gini, bahwa apa yang kita dapat adalah usaha kita yang dulu. Tapi kan Ya. yang terlihat bahwa orang selalu ngomong ini takdirku, ini kehendak Allah, saya begini. Kan seolah-olah begitu. Berarti hubungannya dengan yang balasan apa? Yang telah dikerjakan sebelumnya sama yang sekarang yang didapat. Iya, kan tadi Dia duduk, ada kehendak karena sebab, ada kehendak tanpa harus ada sebab. Kalau kehendak yang ada sebab menggunakan kata sa'a, yasa. Kehendak tanpa sebab menggunakan kata aroda, iroda. Apa yang terjadi yang menimpa diri kita itu sudah terikat oleh hukum. Sebab, akibat. Apa yang menimpa sekarang kan telah berarti. Apa yang menimpa kita sekarang itu akibat perbuatan kita sebelumnya. Nah, ini ayatnya dulu ya, biar urut. 5339. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi apa yang kita peroleh sekarang karena apa? Karena yang kita usahakan Nah, sebelumnya. karena apa yang telah diusahakan. Bisa dirubah nggak? Enggak. Bisa. Bisa. Cara pandangnya. Kejadiannya tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah keadaan diri kita memandang peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Gitu. Ya. Kan tadi Allah tidak merubah keadaan sampai mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya. Apa yang terjadi kepada kita sekarang adalah karena akibat apa yang telah diusahakan sebelumnya. Apa yang sudah terjadi kan nggak bisa dirubah lagi. Ya, betul nggak Pak? Apa yang terjadi juga nggak bisa dirubah lagi. Yang bisa dirubah keadaan kita melihat kejadian itu sekarang. Apakah mau diratapi atau mau dijadikan pelajaran? Oke. Apa yang akan terjadi kita esok kita tahu nggak? Enggak. Tahu kalau tentang apa yang kita kerjakan sekarang. Apa yang kita kerjakan sekarang? Makanya perhatikan. Perhatikan apa yang telah kau perbuat untuk hari esok. Gitu kan? Ya. Nah, coba baca dulu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perintahnya kita mempersiapkan diri. Betul nggak? Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Siapkan aja apa yang ingin kita terima esok. Lakukan sekarang perbuatannya. Persisnya kita tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi lakukan saja dulu, persiapkan namanya. Hendaklah setiap diri memperhatikan. Nah, apa yang kita baca dari tadi ini ketetapan Allah bukan, Pak? Ya, ketetapan. Kehendak Allah bukan? Kehendak. Kehendak Allah. Nah, apakah kita mau menghadapi hari esok kumaha engke, gimana nanti aja, atau diperhatikan, dipersiapkan nih? Dipersiapkan. Iya. Dipersiapkan, diperhatikan, tetap ada akibatnya. Semau-mau gua juga tetap juga ada akibatnya, betul nggak? Betul. Nah, tinggal kita melakukan apa? Kehendaknya mah nggak berubah. Hukum sebab akibatnya nggak berubah juga. Yang bisa berubah bagaimana cara kita memandang setiap peristiwa dan bagaimana kita memperhatikan untuk hari esok kita berbuatnya sekarang. Gitu. Semuanya sudah ada dalam algoritma semesta, nggak bisa kita keluar dari hukum Rob gitu loh Pak.
Ya, ya, ya. Tinggal kita mau ngambil jalan yang mana aja, itu aja. Gitu, Pak. Ya, Masih ada siap. pertanyaannya yang belum paham? Udah paham. Nah, alhamdulillah. Ada sedikit Kang Iip. Oke, monggo. Ini nih, apa namanya, berhubungan dengan takdir. Kan biasa orang udah takdir Allah gue terima. Itu gimana hubungannya dengan hukum sebab akibat itu? Dengan takdir gitu. Kan biasa orang, ini udah takdir gitu. Apa hubungannya takdir dengan hukum sebab akibat itu? Kang Iip. Iya. Takdir, apa artinya takdir? Ketetapan. Takdir dari kata kodar. Kodaro itu artinya ukuran, Pak. Ukuran. Kodar artinya ukuran. Kadar. Kodaro itu ukuran. Bisa gini contohnya. Pak Negus apa itunya pekerjaannya? Spesialisnya. Sekarang sih pedagang, Pak. Sekarang ya, pedagang. Oke, pedagang. Ya, dalam perdagangan ada hukum yang berlaku nggak, Pak? Hukum dagang. Kalau dijual dalam perdagangan ada hukum yang berlaku nggak di situ? Ada. Bisa rugi, bisa laba. Nah, bisa rugi, bisa untung. Iya. Kan ada gimana caranya supaya untung. Gimana caranya jadi rugi. Ada nggak hukum sebab akibatnya, Pak? Ada. Ada, oke. Katakanlah, misalnya Bapak jualan. Ya, jualan barang. Tapi barangnya nggak laku. Rugi nggak, Pak? Rugi. Rugi. Terus Bapak bilang ketika rugi, ini takdir Allah. Boleh nggak begitu? Ya kadang-kadang orang udah takdir Allah gitu. Itu. Pertanyaannya gini. Kamu dagang. Terus dagangnya rugi. Ya kan? Kamu bilang takdir Allah. Pertanyaannya kenapa rugi? Karena nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena nggak ada yang beli. Ya kenapa barangnya nggak ada yang beli? Emang barangnya nggak dibutuhin orang. Mengapa kamu jualan barang yang nggak diperlukan orang? Betul nggak, Pak? Jadi kalau mau jualan harus apa dulu? Survei dulu. Harus punya prediksi dulu. Kira-kira apa yang banyak dibutuhkan orang nih? Di data. Kamu hari-hari butuh apa? Tanya berapa orang. Oke, nanti akan saya siapin barangnya. Ketika kita jual barang tadi, laku nggak kira-kira, Pak? Kemungkinan besar laku. Kemungkinan besar orang udah tanya dulu perlu barang itu. Kita datang nawar pasti dibeli lah. Ya. Nah, kadang-kadang kita yang melakukan kesalahan di apa namanya tuh disandarkan kepada takdir Allah. Bukan takdir Allah, ini gara-gara kecerobohan kamu. Allah nggak mungkin jolim lah. Kamu aja yang tidak mempelajari hukum sebab akibatnya. Kamu bilang takdir Allah, justru kamu yang ceroboh. Ada kontraktor, Pak. Kalau yang bagian mengerjakan proyek namanya apa, Pak? Kontraktor ya? Pelaksana proyek. Pelaksana. Kontraktor sama pelaksana, misalnya. Ada kontraktor pelaksana proyek bikin jembatan. Jembatannya lebarnya berapa ya? Panjangnya. Katakanlah 50 meter. Panjang kan? 50 meter lumayan kan? Kalau bikin jembatan 50 meter, Pak. Kira-kira ada hukum sebab akibatnya nggak? Gimana caranya jembatannya bisa kuat, Pak? Ada. Ada kan, ada speknya. Apa spek itu ya? Besinya berapa? Semennya berapa? Misalnya, Pak. Itu kan semuanya sudah ada ukurannya namanya, Pak. Ukuran tuh kadar artinya. Semuanya sudah ada kadarnya, ada ukurannya, besinya sekian, panjangnya sekian, semennya sekian, bla bla detail tuh, Pak. Ya. Tapi nih, karena dia percaya semuanya takdir Allah.
Akhirnya speknya dikurangi, Pak. Besinya harusnya 12 diganti 10 misalnya, Pak. Semennya harusnya 50 sak diganti jadi setengahnya, jadi separuh, Pak. Sisanya dimasuk kantong. Misalnya, Pak. Kan untung tuh proyek 1 miliar, biayanya kan cuma 500 juta. 5 juta masuk kantong kan? Oke. Selesailah jembatan, Pak, dibuat dengan mengurangi kadar. Mengurangi ukuran speknya. Ya. Nah, ketika peresmian baca Yasin, doa bersama, undang habaib, undang Pak Ustadz, yuk Yasinan semuanya. Kita doa semoga jembatan ini kokoh, kuat. Doa, Pak. Pakai Yasinan segala. Kira-kira, Pak, jembatannya awet nggak, Pak? Ya. Kagak lah. Mungkin Kagak. berapa bulan juga ambruk tuh. Terus itu si kontraktor bilang gini, ini semuanya takdir Allah, Preta. Takdir Allah. Lu yang curang. Ya, Pak ya? Nah, kadang-kadang kita kalah sama orang yang ngaku nggak bertuhan, Pak. Itu ada jembatan dibuat sama Belanda, dibuat sama Korea, Pak, yang katanya komunis. Sampai sekarang masih kokoh. Kenapa? Karena tidak mengurangi kadar. Nggak ada doa, nggak ada selamatan. Jembatannya awet, Pak. Nah, kita karena kenal Tuhan, suka nyatut nama Tuhan. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Pas bagian rusak, ya semuanya takdir Tuhan, qadarullah. Qadarullah, kamu yang curang, nak, gitu. Menyalahi kadar, gitu. Kadar itu ukuran, takdir apa yang sudah ditentukan, jangan dikurangi. Nah, kita kadang-kadang dikit-dikit, takdir Allah. Takdir Allah, ntar dulu. Ukurannya bener nggak? Kalau sudah sesuai dengan ukuran, Pak, terus terjadi sesuatu di luar dugaan, baru ya berarti semuanya sudah takdir Allah. Koreksi dulu gitu diri kita. Kita sendiri menyalahi takdirnya nggak, menyalahi kodar nggak gitu, Pak. Sakit perut. Kenapa sakit perut? Ya udah takdir sakit perut. Sekolah SD Entar dulu. itu kan Sakit. yang takdir Allah semua. Hah? Halo, gimana? Mana? Kok ngilang? Ya, gitu, Pak. Kalau bicaranya takdir. Ya. Gitu. Takdir itu tadi ukuran atau kadar. Dan segala sesuatu sudah ditentukan kadarnya. Sudah ditentukan ukurannya. Kayak tadi gitu, Pak. Nah, ketika ukurannya dikurangi atau dilebihi, pasti terjadi sesuatu. Kalau misalnya gini, satu ketika dicek nih, check up kesehatan, Pak. Pak, gulanya udah kelebihan. Nah, masalah nggak kalau kelebihan kadarnya, Pak? Masalah. Kalau kurang? Masalah juga. Nah, kadar itu ukuran itu, Pak. Segala sesuatu sudah ditentukan ukurannya. Ketika ukurannya dikurang atau dilebihkan, pasti ada masalah. Ya, jadi betul nggak ada salahnya juga. Ada benernya ketika orang berkata semuanya sudah takdir. Kalau ada orang jahat masuk neraka, takdir bukan, Pak? Takdir, emang ketentuannya begitu. Ya begitu. Ada orang baik masuk surga, takdir bukan? Takdir. Nah, pertanyaannya kita mau takdir yang mana? Mau takdir yang sukses apa yang gagal? Mau takdir yang susah apa yang bahagia? Ya gitu, lakukan hukum sebab akibatnya. Ya, jadi nggak salah juga orang berkata semuanya takdir. Dagang rugi, takdir. Kenapa? Kamu curang, misalnya gitu. Ya takdir juga. Nggak salah juga sih sebetulnya. Nah, daripada berdebat dalil sama dia, ya udah gitu aja. Iya memang takdir. Ya kalau curang kamu rugi gitu. Kalau kamu jahat ya kamu di penjara.
Ya takdir juga. Gitu, Pak. Kasih Kang Ip. Oke deh. Ada yang lain? Monggo. Ada nanya Oh, sampai jam 10 nih mewakili masalahnya. Mewakili. Yo. mewakili guru. Kalau kita kan udah yakin percaya kalau Al-Quran itu manual book dan turunnya sebagai rahmat. Tapi ada beberapa orang kan ya mungkin karena ilmunya dari pesantren apa-apa, kan mereka bilang Al-Quran itu turun berdasarkan asbabul nuzul gitu kan. Itu Ya. satu. Yang kedua ada kekuatan doa. Kekuatan doa itu apa? Karena doa orang itu apa karena sugesti orang itu. Contohnya ketika kita punya lote obat mata. Ketika orang lain yang meneteskan ke mata saya, katakan si A meneteskan ke mata saya, rasanya ya lote itu pedes-pedes itu. Tapi ada seorang yang B umpamanya dengan sugestinya atau kekuatan doa, dengan meneteskan mata lote ke mata saya bisa rasanya bisa berbeda. Itu gimana itu? Itu kekuatan doa apa karena sugesti? Oke. Itu aja, Guru. Ya. Yang pertama, ada anggapan bahwa turunnya Quran karena sebab. Ya, pertanyaannya, pernahkah kita melakukan cross check prosentasi ayat Quran? Contoh ginilah, Quran yang kita tahu berapa juz? 30 ya? Ya. 10 juz, 114 surat, 6.236 ayat katakanlah. Dari 6.232 ayat, apakah semuanya ada asbabun nuzulnya? Pernah nggak dicek? Enggak. Ya enggak cuman semua. kan Ya, misalnya gini, ada orang berkata seperti tadi. Betul, banyak kan dari sekolahan lagi dari. Iya, makanya kita belagak pilon aja, nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Terima kasih informasinya. Saya kan bukan orang pondok, bukan orang sekolahan. Tapi saya mau bertanya kepada antum. Ya, dari 6.232 ayat, apakah semuanya ada asbabun nuzulnya? Kalau tidak, berapa ayat yang ada asbabun nuzul dan berapa ayat yang tanpa asbabun nuzul? Apakah antum sudah cek setiap ayatnya? Balik tanya gitu aja dulu. Yakin jawabnya belum, cuma katanya juga. Nah, iya kan masih katanya juga. Atau minta contoh. Mana contohnya ayat yang ada sebab? Contoh ayat yang tanpa sebab. Nah, kalau dia bisa nunjukin ada ayat yang turun tanpa sebab, tinggal balikin lagi ke dia. Nah, ini gimana? Tanpa sebab juga turun kan? Iya. Nah, kalau gitu, selanjutnya kita ajukan lagi pertanyaan. Bagaimana dengan ayat ini? Nah, gitu. Iya. Saya kan nggak bisa baca, cuman tahu nomornya aja, Mas. Nah, 2886. Catat ayatnya. Ya. 2886. Jadi balik tanya dulu. Kayak tadi pertanyaannya. Yo, Mas, dia baca, Mas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Qasas ayat 86. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Adanya sebab ataupun tidak ada sebab, kalau Allah mau menurunkan, turun nggak? Turun. Karena dia turun bukan karena sebab, tapi karena rahmatan min rabbika. Ini ayatnya loh. Kita tanya ke dia, bagaimana ayat ini, Mas? Kamu tidak pernah mengharap agar Quran turun kepadamu. Mau mengharap atau tidak, kalau memang Allah menghendaki turun, pasti turun juga. Tetapi ia turun. Dari mana turunnya?
Kan dari ayat sebelumnya nih, diturunkan. Ya. Tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat. Rahmat yang besar dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang kafir. Kafir. Siapa orang kafir? Orang yang menutup diri Iya, dari siapa di ayat? informasi Iya. termasuknya. Di ayat ini siapa yang kafir? Oh, di ayat itu tidak pernah. Nih. Tidak. Orang yang tidak mengharap agar Al-Quran diturunkan. Oh iya. Iya. Berarti dia Kenapa? nggak mengharap, memang melawan. Kan gini, ada orang yang ketika dibacain ayat cocok dengan hawa nafsu, diambil sama dia, semangat dikerjain. Iya. Tetapi ketika ada ayat yang negur, yang melarang, nah dia tutup dirinya. Oh, ini ayatnya nggak begini, oh, carilah alasan yang lain gitu kan, Pak. Nah, jadi apa? Jadi kafir. Jadi iya. Jadi kafir. Kamu jangan jadi penolong orang kafir. Termasuk tadi Quran turun karena sebab. Kalau nggak mau ditolak. Jadi dia mengharapkan turun Quran sesuai dengan apa? Kemauan dia. Kemauan dia. Masa Quran pilih-pilih? Akhirnya nyari pembenaran. Nyari pembenaran ayat gitu. Tapi kan nggak masalah, tidak salah. Kalau ada orang berkata Quran turun karena sebab. Sebagian. Tapi sebagian besar nggak ada sebabnya gitu. Oke, satu. Yang kedua nih, yang kedua ayatnya ya. Kita baca 17:86. 17:86, 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 17 Al-Isra ayat 86. Dan sesungguhnya jika kamu menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. Nah, terus ayat 87-nya. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya karenanya atasmu adalah besar. Kalau bukan karena rahmat dari Tuhanmu, Quran atau ayat yang sudah turun bisa ngilang lagi nggak? Bisa. Bisa hilang lagi kalau bukan karena rahmat Allah. Apa yang sudah turun hilang lagi. Apa yang sudah paham lupa lagi. Kalau bukan karena rahmat Allah. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya, tadi lihat surat yang berapa tadi? Yang 28, 86. 28, 86. Nah, di surat 28, 86 banyak atau ada orang yang tidak mengharapkan Quran tuh turun. Ya mau ngarap atau enggak, kalau Allah mau menghendaki turun ya turun, karena turunnya karena rahmat. Jika ada orang yang ikut membenarkan nih bahwa Quran turun karena sebuah sebab, berarti orang tersebut dianggap membantu orang-orang kafir. Dianggap membantu. Nah, yang kedua, karena Quran turunnya karena rahmat, Allah pun jika menghendaki melenyapkan, lenyap juga. Kalau Allah menghendaki lenyap, pasti lenyap. Kalau bukan karena rahmat, Quran yang sudah turun bisa lenyap lagi. Gitu kan? Ini ayatnya kan? Oke. Nah, yang ketiga. 13:41. Lihat ayatnya ya. 13:41. Masih lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf 13 ayat 41. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya,
dan Allah menetapkan hukum menurut keadaannya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Ya, Allah yang menetapkan hukum. Allah yang membuat keputusan. Kalau Allah Keputusan. sudah membuat hukum dan sudah membuat ketetapan, ada yang bisa nolak? Tidak. Nggak ada yang bisa nolak. Oke, itu argumen berikutnya. Nah, argumen yang lain, di dalam Quran banyak cerita nggak? Banyak. Banyak cerita. Cerita itu kan bukan kisah dibuat-buat. Oke, Ya. kalau kita kasih gambaran, lebih dulu mana antara skenario dengan artis yang memerankannya? Skenario. Skenario dulu, artis mah belakang. Nah, jadi ada artis ataupun enggak, orang bisa bikin skenario, betul enggak? Betul. Kapan skenario itu dibikin film? Kapan dibikin apa namanya sandiwara? Ya suka-suka si penulisnya, suka-suka si sutradaranya. Ada orang yang memerankannya atau tidak nggak ada urusan, tapi ceritanya sudah ada nih gitu. Ada Betul. sebab ataupun enggak ya, kalau Allah sudah menetapkan pasti terjadi gitu. Ya, tetapi ya kita jangan berdebat. Ya udah iyahin aja. Iya, siap. Nah, iyahin, terus kita bertanya, apakah semua ayat ada asbabun nuzulnya? Itu aja dulu. Antum sudah ngecek. Siap. Nah, itu aja udah bingung tuh. Gimana? Nah, kita ajukan ayat ini berikutnya. Ayat ini gimana? Ayat ini gimana? Iya. Jadi kita pun bisa belajar. Belajar. Gitu. Ya, kita mah orang nggak tahu apa-apa lah. Jangan itu, nggak usah berdebat dengan orang itu. Gitu, Betul, Mas. betul. Oke, itu pertanyaan 1. Pertanyaan 2 apa tadi? Doa. Iya. Iya, Itu karena kekuatan doa apa sugesti. Kalau air itu bisa beda gitu loh. Kullu nafsin za'iqatul maut. maut. Setiap jiwa punya rasa. Setiap jiwa punya rasa. Rasa itu menyebar di seluruh molekul. Nah, ayatnya tadi berkata, yang merasakan itu kan jiwa. Dicubit rasanya apa, Mas? Sakit, nyeri. Nah, kalau dicubit sama pacar? Enak. Nah, gitu. Jadi masalahnya mindset kita aja. Mindset, pola pikir, paradigma kita memandang itu. Rasa kita, jiwa kita yang bisa merubah itu. Ya. Sama. Disuruh push up, ngeselin. Tapi kalau dia mau jadi polisi, nggak disuruh juga push up dia. Betul. Push up bagi sebagian orang itu menyusahkan. Bagi yang lain menyenangkan. Orang sengaja bayar ke gym tuh. Nge-gym berat besi. Ngapain coba? Orang mah disuruh ngangkat-ngangkat nggak mau. Dia mah bayar juga. Jadi pola pikir yang dirubah. Gitu. Maka apapun bisa jadi beda rasanya. Air bagi si A pahit. Si B bisa kok enggak manis. Oh iya. Bisa. Berarti kan yang dirubah mindsetnya. Sugestinya dirubah. Nggak apa-apa. Boleh-boleh aja lah. Kayak orang minum obat. Jadi tidak terasa pahit kalau ingin sembuh. Kalau kita yang memberi sugesti kepada orang yang kita beri, gimana itu? Iya, boleh-boleh aja. Jangan sugesti salah aja. Jangan kayak sugesti hipnotis jadi jahat. Jangan. Enggak, buat itu. Kan semuanya. Kan tadi ayatnya, jika kamu berbuat baik untuk kebaikanmu. Kalau jahat, ya untukmu juga. Tinggal itu digunakan untuk apa? Hukum asalnya mubah. Mubah tuh boleh-boleh aja. Orang boleh gini, bikin golok boleh nggak ya? Boleh lah bikin golok mah. Jualan golok boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Itu golok dipakai ngebacok orang gitu aja. Goloknya mah mubah gitu. Sugesti, doa, apa namanya itu kayak itu kan sesuatu yang mubah. Untuk kebaikan jadi baik, untuk kejahatan ya jadi buruk gitu aja sih. Ya. Terima kasih. Oke, nanti ajarin caranya ya. Siap. Oke, lanjut. Masih ada waktu 5 menit lagi. Halo?
yang lain. Monggo yang lain ada pertanyaan? Monggo. Ayo. Ayo. Oh, iya ada nenek. Nenek gimana nenek? Halo. Lagi Lagi popok. lagi lagi ganti popok dulu. Halo, sok masih ada waktu. Kalau enggak berarti sudah selesai Ki penjelasan tentang apa? Tentang irodat ya. Kudrot, irodat, nanti berikutnya ilmu. Nah, ilmu nanti hayat sama basar masih ada, masih banyaknya. Pelan-pelan aja. Halo, ada Teh Lilis nih di on itunya speakernya. Oh, nggak ada. Ya udah, saya absen. Ada Bu Aminah, Bu Siti Aminah, ada Mas Udin, ada Kang Rido, ada Pak Negus, ada Nenek Aka, sekarang jadi nenek ya. Ada Pak Syawal, ada Ibu Wida, ada Teh Lilis, Bandung, ada Pak Gatot bersama istri, Pak Toto, Bu Ade, Bu Driana, Bu Dini, Bu Juli, Bu Mariati, Bu Ria, Bu Ratna, Kang Dias, ada Kang Dias. Salam Kang, ada Pak Jay, ya. Terima kasih malam ini sudah bergabung bersama-sama. Mudah-mudahan semakin kenal kepada Allah satu persatu, ya. Amin. Nanti kita pulang nggak kebingungan lagi Allahnya yang mana. Ya. Aku di Bandung, Kang. Ya. Sekarang di Bandung. Oh, lagi di Bandung. Oh, lagi tugas di Bandung sekarang. Iya. Iya. Iya, selamat. Di Maison ini. Hotel nih di depan alun-alun nih banyak tuh pada orang-orang dari ramai sekali. Ya, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih semuanya ya. Ya.